Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Mei merupakan sebuah penghormatan tertinggi bagi Ki Hajar Dewantara, pelopor pendidikan bangsa yang lahir di tanggal 2 Mei 1889. Lahir dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat, Ki Hajar Dewantara merintis Taman Siswa, sebuah perguruan yang menjadi tonggak revolusi pendidikan di tanah air. Nilai-nilai yang menjadi filosofi perguruan ini telah menjadi mantra yang tak henti didengungkan sepanjang masa. Lantas seperti apa perjalanan Ki Hajar Dewantara memperjuangkan pendidikan di tanah air? Dan masihkah ajaran-ajaran yang relevan dengan situasi pendidikan bangsa saat ini? Ki Hajar Dewantara memulai karirnya sebagai seorang jurnalis dan aktivis. Sedari muda ia meyakini perjuangan melawan kolonialisme mesti dimulai dari pendidikan. Salah satu tulisan yang terkenal berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda, mengkritik perayaan 100 tahun kemerdekaan kolonial. Tulisan ini terbitkan di surat kabar The Express, milik organisasi Indische-Partij pada tahun 1913. Dan akhirnya membuat telinga para petinggi Belanda marah hingga mengasingkannya ke Belanda. Namun justru di sanalah Ki Hajar Dewantara mendalami pedagogi dan berjumpa dengan tokoh-tokoh pendidikan progresif di Eropa seperti Friedrich Wilhelm August Froebel, Maria Montessori, hingga Rabindranath Tagore. Perjumpaan inilah yang kelak mendasari konsep perguruan taman siswa pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Adapun filosofi pengajaran ditanamkan Ki Hajar Dewantara seiring pendirian perguruan taman siswa berlandaskan pada 3 semboyan. Ingarso Sung Tulodo atau memberi teladan di depan, Inmadia Mangun Karso atau menggelorakan semangat dan motivasi di antara siswa, serta Tutwuri Handayani atau mendukung dari belakang. Pertanyaannya, mengapa 3 semboyan tersebut seolah semakin kehilangan makna di dunia pendidikan yang belakangan kerap tercoreng sejumlah kasus? Guru Besar Sosiologi Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Dasim Budimansyah menguraikan pendapatnya. Semboyan pertama Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sung Tulodo, sungguhnya menegaskan peran guru sebagai teladan. Namun maraknya kekerasan oleh oknum guru mencederai peran itu. Pemerintah perlu mengevaluasi dan memberikan sanksi tegas. Di tengah persoalan ini, Dasim, yang juga Direktur Global Citizenship Education Cooperation Center atau GCC Indonesia tersebut, juga menyoroti minimnya keteladanan para pemimpin di dunia pendidikan hingga memicu kasus-kasus perundungan. Mengantisipasi maraknya perundungan di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi belakangan ini, Dasim menilai para guru perlu membangun iklim sekolah yang suportif. Sesuai falsafah Inmadia Mangun Karso, guru dituntut hadir sebagai fasilitator empatik yang mendorong murid berpikir kritis dan humanis. Saat berada di tengah-tengah murid, seorang guru mesti mampu menggelorakan semangat demi perubahan yang lebih baik. Sementara semboyan Tutwuri Handayani mengajak guru memberi dukungan dari belakang. Di era digital, guru perlu memiliki literasi digital dan empati tinggi agar adil mendampingi murid. Dasim pun menekankan pentingnya dukungan setara bagi semua, sesuai salah satu pokok ajaran Ki Hajar Dewantara soal pendidikan yang memerdekakan. Dalam hal ini, setiap murid memiliki keunikan masing-masing. Guru jangan hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik saja, tapi juga mendidik murid agar dapat mencari sendiri pengetahuan yang berguna. Pendekatan ini relevan dengan konteks sekarang, dengan teknologi informasi yang memudahkan anak mengakses pengetahuan. Kasus-kasus kekerasan di sekolah, baik itu dilakukan antar murid, guru kepada murid, atau bahkan murid kepada guru, siogianya mendorong Civitas Academica merefleksikan ulang ajaran-ajaran Ki Hajar Dewantara hampir seabad silam. Jangan sampai sekolah dan lembaga pendidikan hanya dijadikan ruang kapitalisasi yang memosisikan siswa sebagai objek. Sebab hakikat pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, merupakan upaya membebaskan anak didik dari ketidaktahuan dan marginalitas. Tak kalah penting, budi pekerti mesti menjadi fondasi terdasar pendidikan untuk mencapai kemerdekaan sebagai manusia yang berarti dapat memerintah dan menguasai diri sendiri, menjadi manusia yang beradab sekaligus menghormati kemerdekaan orang lain. Di tengah berbagai persoalan pendidikan bangsa, pendidik tetaplah pembentuk peradaban. Dasim menegaskan setelah lebih dari 100 tahun, nilai-nilai ajaran Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan sebagai jangkar moral yang menuntut pendidikan pada kemanusiaan dan kemerdekaan berpikir. Selamat Hari Pendidikan Nasional.